Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Pembelajaran 3 dan 4. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustazah, apa kabarnya? Semoga Ananda sekalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Amin. Tetap semangat ya nak belajar walaupun Ananda belajar dari rumah. Oke, jumpa lagi dengan Ustazah Mirna dalam pelajaran tematik. Nah, hari ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 3 dan 4. Oke, simak baik-baik ya nak videonya. Selamat menonton. Oke, anak-anak ustazah, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita diskusikan gambar berikut. Ananda tahu terdapat berbagai jenis hewan yang ada di sekitar kita. Ada hewan yang sengaja dipelihara untuk dijadikan teman kesayangan seperti kucing, burung, dan kelinci. Ada hewan yang sengaja dipelihara untuk diambil manfaatnya, atau hewan-hewan yang dibudidayakan seperti sapi, kerbau, kambing, ayam, dan lain sebagainya. Nah, perhatikan di sini. Ini ada gambar ikan lele, itik, sama kerbau. Nah, tahukah kamu cara perkembangbiakan hewan pada gambar di atas? Ketiga jenis hewan ini memiliki cara perkembangbiakan yang berbeda. Pada pembelajaran sebelumnya, Ananda telah belajar jenis-jenis perkembangbiakan pada hewan dan hewan-hewan apa aja yang berkembang biak dengan cara tersebut. Nah, coba ayo, yang pertama. Nah, dimanfaatkan untuk apa aja hewan tersebut sehingga banyak dibudidayakan oleh masyarakat? Nah, si lele ini banyak dimanfaatkan untuk apa? Lele dimanfaatkan untuk dikonsumsi. Seperti banyak tempat-tempat yang ada di Pekanbaru ini yang membuka usaha yang memanfaatkan lele, namanya pecel lele. Apakah Anda pernah makannya? Ya. Oke, hewan kedua hewan apa, nak? Iya, itu itik. Itik apanya yang dimanfaatkan, nah? Oke, iya, itik dimanfaatkan atau diambil manfaatnya adalah telurnya. Telur itik biasanya dijadikan telur asin. Itu banyak dijual-jual di warung-warung atau di minimarket. Yang ketiga ini ada kerbau atau sapi. Apa yang dimanfaatkan? Kalau kerbau dimanfaatkan tenaganya, dagingnya diambil untuk dikonsumsi. Kalau sapi, dagingnya, air susunya. Nah, barusan kita melakukan kurban pemotongan kerbau dan sapi. Hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, persamaan dan perbedaan perkembangbiakan hewan yang sebelumnya telah Ananda pelajari. Hari ini kita bahas lagi untuk memperkuat dasarnya agar Ananda lebih paham, lebih mengerti lagi. Yang kedua, kita akan belajar untuk menuliskan kembali informasi yang kita dapat dari laporan. Yang ketiga, Ananda akan belajar tentang apa itu kalimat efektif. Yang keempat yaitu menemukan ide pokok dari suatu teks lalu membuat kesimpulan dari teks tersebut. Yang kelima yaitu kita akan belajar nilai-nilai dari sila keempat, mengulang lagi pelajaran sebelumnya dan melanjutkan. Oke, Ustazah harapkan setelah belajar ini Ananda bisa mengembangkan sikap tanggung jawab, sikap peduli, sikap disiplin, dan lain sebagainya. Nah, materi yang pertama yang akan kita bahas adalah materi IPA. Perkembangbiakan hewan. Seperti yang Ananda ketahui, ada beberapa jenis atau macam perkembangbiakan hewan. Untuk mempertahankan keturunannya, hewan perlu berkembang biak. Seperti pelajaran sebelumnya ada
jenis perkembangbiakannya ada ovipar, vivipar, dan opovipar. Ananda sudah tahu perbedaannya. Nah, pada pelajaran ini kita akan lebih jauh mengupas tentang apa saja sih yang membedakan ketiga hewan ini perkembangbiakannya, jenis-jenis hewannya apa yang membedakannya. Oke, simak baik-baik ya nak. Nah, ayo kita perhatikan hewan-hewan berikut. Hewan-hewan ini Ustazah kelompokkan sesuai dengan perkembangbiakannya. Yang pertama ini ada angsa, ada ikan, ada burung merpati, ada kupu-kupu, ada kodok, ada penyu. Nah, kelompok hewan ini adalah hewan-hewan yang berkembang biak secara ovipar. Apa itu ovipar? Masih ingat pelajaran sebelumnya? Ya, dengan cara bertelur. Dia akan mengeluarkan telur. Perkembangbiakannya janinnya berkembang di dalam telur di luar tubuh induknya. Oke, hewan selanjutnya ini adalah kelompok hewan-hewan yang berkembang biak secara vivipar. Ada anjing laut. Apalagi yang kedua ini nak, lumba-lumba, ada gajah, ada kucing, ada monyet, dan banyak lagi hewan-hewan yang berkembang biak secara vivipar. Nanti kita akan belajar ciri-cirinya. Ananda bisa dengan mempelajari ciri-cirinya, Ananda bisa mengetahui, oh hewan ini ternyata berkembang biak dengan vivipar, ovipar, atau opovipar. Nah, ini kelompok hewan yang berkembang biak dengan opovipar, yaitu dia bertelur di dalam tubuh induknya, lalu dia akan lahir seperti hewan melahirkan. Di sini ada yang pertama gambar platypus, yang kedua ini ikan pari, ikan paus, kuda laut, ini komodo, dan bunglon ini ya. Oke. Nah, perkembangbiakan hewan. Ovipar, ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara ovipar adalah apa nak ovipar tuh? Ya, bertelur ya. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara bertelur adalah yang pertama, hewan tersebut tidak memiliki daun telinga. Dia juga tidak memiliki kelenjar susu. Karena dia nggak memiliki kelenjar susu, maka anaknya tidak menyusu pada induknya. Nah, bentuk tubuh anak secara umum sama dengan induknya. Embrio mendapat makanan dari cadangan makanan yang tersimpan di dalam telur. Embrio itu tumbuh dan berkembang di dalam telur, di luar tubuh induknya. Si induk ini mengeluarkan telur dia dulu yang berisi embrio. Nah, embrio ini dia matang di dalam telur tersebut. Itulah ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara ovipar. Nah, perkembangbiakan yang kedua adalah vivipar. Apa nak vivipar? Yang sebelumnya Ananda udah belajar kan apa itu vivipar? Ya, vivipar artinya adalah melahirkan. Si induk melahirkan embrio. Nah, ciri-cirinya adalah hewan yang vivipar ini memiliki daun telinga. Vivipar contohnya kucing karena kucing punya daun telinga kan? Ya, memiliki kelenjar susu. Kucing juga memiliki kelenjar susu. Pernah lihat induk kucing menyusui anaknya? Nah, ya. Jadi manfaat kelenjar susu itu agar si hewan bisa menyusui anaknya. Jadi, karena si hewan vivipar ini memiliki kelenjar susu, dia dijuluki dengan hewan mamalia. Nah, hewan mamalia itu adalah hewan yang berkembang biak secara vivipar. Selanjutnya, bentuk anak yang dilahirkan sama dengan bentuk tubuh induknya. Kayak kucing, anak kucing yang baru lahirkan sama induknya, cuman ukurannya aja yang berbeda kan nak? Selanjutnya, embrio mendapat makanan dari induknya dari plasenta. Dari plasenta yang ada di dalam, yang membungkus tubuh si embrio di dalam tubuh induknya, dapat makanan di situ. Disalurkan dari induknya ke plasenta, jadi embrio ini dapat makanan dari plasenta.
Kalau ovipar tadi dari cadangan makanan di dalam telur ya. Kalau vivipar dari plasenta. Nah, embrionya tumbuh dan berkembang di dalam rahim. Di dalam rahim ini ada di dalam tubuh induk. Berkembangnya embrionya berkembang di dalam rahim. Kalau vivipar tadi berkembang di dalam telur, cangkang telur. Nah, selanjutnya ada hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar. Tahu apa ovovivipar? Ovovivipar yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Artinya apa? Kemarin udah dibahas kan? Artinya hewan tersebut bertelur di dalam tubuhnya, dierami juga di dalam tubuhnya, kemudian udah menetas baru dikeluarkannya dari tubuh induknya. Nah, ini telurnya berkembang di dalam tubuh induknya. Embrio yang ada di dalam telur mendapat makanan dari cadangan makanan di dalam telur. Tapi telur itu tetap berada di dalam tubuh induknya. Kalau ovipar kan tubuh itu di luar tubuh induknya, dikeluarkan sama si induk. Saat usia matang, telur menetas di dalam tubuh induknya. Kemudian anak pun keluar dari dalam tubuh induknya. Nah, kalian bisa lihat itu pada ikan. Pada di buku kalian ada. Di buku halaman 59, kalian bisa melihat gambar perbedaan embrio dari ketiga jenis perkembangbiakan ini. Nah, setelah mendengar penjelasan Ustazah dan Ananda membaca buku tematik 6A dan Bupena 6A, maka silahkan Ananda buat rangkuman persamaan dan perbedaan jenis persamaan dan perbedaan ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Artinya di sini ada kalau lingkarannya bersatu, artinya memiliki persamaan. Kalau lingkarannya yang tidak menyatu itu memiliki perbedaan gitu. Oke, selamat bekerja ya. Tapi kerjakan ini setelah Ananda selesai menonton video ini. Mari lanjut atau tetap lanjutkan menonton videonya. Nah, setelah kita membahas materi IPA, kita lanjut ke materi bahasa Indonesia. Sebelum Ananda menonton video ini, Ananda telah membaca bukunya kan? Nah, kalau udah baca berarti udah ada gambaran apa yang akan kita bahas. Kita akan membahas bagaimana menulis kembali informasi yang terdapat pada laporan. Nah, langkah-langkah menulis atau menceritakan kembali informasi dari suatu laporan yang telah dibaca adalah yang pertama, kita mencatat informasi yang dianggap penting. Informasi-informasi yang kita dapatkan dari setiap paragraf yang ada pada laporan itu kita catat. Selanjutnya, kita susun informasi menjadi kalimat yang padu. Disusun menjadi kalimat efektif dan sesuai urutan laporan asli. Jadi saat kita menceritakan kembali atau menulis kembali apa isi laporan itu dengan bahasa kita sendiri, maka urutannya jangan ditukar, harus sesuai urutan laporan asli ya nak. Oke, nanti kita contohkan. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang dibuat sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, harus menggunakan kata baku atau ejaan sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, dalam membuat atau menceritakan kembali isi laporan, kita juga menggunakan kata hubung. Contoh kata hubung itu ada dan, serta, tetapi, melainkan, sedangkan, atau, ataupun, maupun, selanjutnya, sesudah, sejak, guna, untuk, agar, supaya, sebab, karena, sampai, sehingga, jika, jikalau, apabila, walaupun, seperti, tetapi juga, yaitu, bahwa, dan lain sebagainya. Masih banyak kata hubungnya. Ananda bisa menggunakan kata hubung ini untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lainnya.
Ya nak, sekarang kita belajar atau kita lanjut bagaimana cara mengambil informasi penting dari suatu laporan. Nah ini sesuai di buku ada laporan tentang kalkun si ayam besar. Tadi Ananda udah membaca kan? Ayo kita dari teks ini, dari laporan ini kita akan mengambil informasi penting. Perhatikan ya. Kalkun merupakan salah satu jenis unggas. Kalkun ini termasuk jenis unggas seperti ayam. Bahkan, sebagian besar masyarakat cenderung menjuluki kalkun dengan sebutan ayam kalkun. Dari paragraf ini dapat kita ambil informasi pentingnya yaitu kalkun merupakan salah satu jenis unggas seperti ayam. Oke, paragraf kedua, namun pada kenyataannya kalkun cukup berbeda dengan ayam. Hal itu dapat dilihat dari ciri fisik serta ukuran tubuhnya. Ukuran ayam kalkun jauh lebih besar dan lebih berat dari ayam pada umumnya. Seekor kalkun bisa memiliki berat mencapai 17 kg. Selain ukuran tubuh, kalkun dan ayam juga memiliki perbedaan fisik lainnya. Jika pada ayam terdapat jengger atau daging yang tumbuh di atas kepala, kalkun justru memiliki janggut. Janggut kalkun tumbuh pada bagian dada kalkun. Janggut tersebut biasanya menjuntai hingga ke tanah. Nah, dari paragraf ini bisa kita ambil, kalau Ustazah ambil informasi pentingnya. Untuk ambil informasi penting itu kalimatnya tidak sesuai atau tidak mesti harus sama dengan yang kita baca. Kita bisa menggunakan kalimat sendiri asal kalimatnya adalah kalimat yang padu dan efektif. Artinya kalimat itu jelas bisa diambil atau dimengerti. 4. Kalau Ustazah ambil kalimatnya, kalkun cukup berbeda dengan ayam, mulai dari bentuk fisik kalkun yang ukuran tubuhnya lebih besar dan berat daripada ayam. Kalkun juga memiliki janggut yang tumbuh pada bagian dada yang menjuntai hingga ke tanah. Nah, ini salah satu contoh bagi informasi penting yang Ustazah ambil dari paragraf ini. Oke, lanjut paragraf selanjutnya ya nak. Walaupun berbeda, kalkun dan ayam juga memiliki persamaan. Kedua hewan ini termasuk jenis hewan yang sering diternakkan manusia. Kalkun dan ayam diternakkan agar dapat dimanfaatkan, baik itu daging ataupun telurnya. Nah, dari paragraf ini bisa Ustazah ambil informasi pentingnya seperti persamaan kalkun dan ayam adalah sama-sama diternakkan untuk diambil daging atau telurnya. Nah, dapatlah dari setiap paragraf dapat informasi-informasi penting yang telah kita ambil. Nah, informasi penting ini yang telah kita ambil akan kita susun menjadi satu paragraf padu. Nah, bagaimana cara menyusun jadi sebuah paragraf? Ini dia contohnya ya. Kalkun merupakan salah satu jenis unggas seperti ayam, tapi kalkun cukup berbeda dengan ayam. Kalkun memiliki bentuk fisik dengan ukuran tubuh lebih besar dan berat daripada ayam, serta memiliki janggut yang tumbuh pada bagian dada yang menjuntai hingga ke tanah. Persamaan kalkun dan ayam adalah sama-sama diternakkan untuk diambil daging dan telurnya. Nah, ini adalah contoh dari ketiga informasi penting yang tadi Ustazah gabungkan menjadi satu paragraf dengan memanfaatkan atau menggunakan kata hubung seperti di sini ada hubung tapi, dan, serta. Nah, gitu. Ananda juga bisa coba nanti contoh berlatih di rumah ya nak. Banyak cara-cara atau kemungkinan yang bisa Ananda lakukan dalam membuat sebuah paragraf ini. Informasi penting yang ditangkap oleh setiap orang itu ada berbeda-beda tapi intinya sama kayak gitu nah. Nah, tadi setelah ngambil informasi penting kita akan membuat kesimpulan. Menyimpulkan berarti menuliskan atau menjelaskan kembali intisari atau hal yang paling penting dalam teks. Akan kita ambil apa saja yang paling penting dari teks tersebut. Nah, caranya pertama dengan kita baca
tentu harus kita baca dengan seksama teksnya. Jika kita tidak baca, bagaimana cara kita menyimpulkannya? Jadi ketika kamu disuruh menyimpulkan suatu hal, maka kamu harus membaca tentang hal tersebut yang diminta ambil kesimpulan. Yang kedua, cari ide pokok tiap paragrafnya. Selanjutnya, ambil kesimpulan dari setiap ide pokok yang didapatkan. Itu langkahnya. Oke, kita mulai ya. Kita coba menyimpulkan sebuah paragraf. Tadi udah kita bentuk nih paragrafnya. Kesimpulan dari paragraf yang kita dapat adalah kalkun merupakan jenis unggas seperti ayam yang banyak diternakkan untuk diambil daging dan telurnya. Namun memiliki perbedaan dari berat dan ukuran tubuh serta janggut. Itulah ini kesimpulan atau kesimpulan yang Ustazah dapatkan dari paragraf yang kita baca tadi. Ananda bisa mengambil kesimpulan yang intinya sama tapi bunyi kalimatnya berbeda, itu nggak masalah, nak. Jadi coba Ananda coba sendiri ya di rumah setelah menonton ini. Menemukan fakta. Nah, dalam membaca laporan, selain mendapatkan informasi penting, kita juga menemukan fakta-fakta. Contoh, untuk mencari fakta dari sebuah teks laporan, maka yang perlu kita lakukan adalah membaca teks secara utuh. Harus dibaca dari A sampai Z, harus dibaca dari awal hingga akhir ya. Kemudian membuat pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya ini adalah membantu kita untuk menemukan fakta-fakta atau kenyataan yang ada di dalam teks tersebut. Seperti apa yang terjadi gitu. Di mana tempat kejadian tersebut, kapan terjadinya, siapa aja yang dibicarakan di dalam teks tersebut gitu, mengapa dan lain sebagainya. Kita bisa menggunakan kata tanya ini untuk mencari fakta-fakta yang berasal dari sebuah teks laporan. Nah, kita lanjut lagi ya, nak. Setelah belajar materi bahasa Indonesia, nanti kalian praktekkan. Sekarang kita masuk ke materi PKN. Masih tentang nilai-nilai sila, yaitu pada pertemuan pertama dan kedua subtema 2 kemarin Ananda udah belajar tentang sila keempat. Sekarang kita ulang lagi mendiskusikan nilai-nilai sila keempat dan penerapannya dalam kehidupan. Oke, perhatikan teks ini ya, nak. Deli membawa 10 potong pempek. Deli ingin membagikan pempek tersebut kepada teman-temannya di sekolah. Akan tetapi, teman-teman Deli ada 20 orang. Deli dan teman-temannya bermusyawarah agar semua teman mendapat potongan pempek. Deli dan teman-teman memutuskan untuk membagi 2 setiap potongan pempek tersebut agar semua teman mendapatkan bagian yang sama. Nah, di cerita ini terdapat informasi dari cerita ini bisa kita lihat bahwa Deli telah menerapkan nilai-nilai sila keempat yang dipelajarinya. Apa nilai sila keempat yang diterapkan Deli di sini? Ada yang tahu? Ya, Deli bermusyawarah. Ketika Deli menemukan suatu permasalahan, dia mengajak musyawarah teman-temannya. Akhirnya mereka mendapat keputusan yang adil gitu. Jadi, salah satu nilai dari sila keempat adalah bermusyawarah. Ananda tahu sangat banyak sekali manfaat yang kita peroleh dari bermusyawarah. Salah satunya menyelesaikan suatu permasalahan, mencari solusinya. Ada beberapa pilihan, maka dimusyawarahkan, maka akan mendapatkan suatu keputusan yang insya Allah tidak merugikan untuk semua, bisa bermanfaat untuk semua yang ada gitu, atau semua yang berhubungan dengan pengambilan keputusan tersebut gitu. Nah, nilai ini yang harus kita
terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya Ananda saja, tapi kita semua rakyat Indonesia harus menerapkan nilai dari sila, baik sila pertama hingga kelima. Nah, nilai sila keempatnya itu bermusyawarah. Ustazah harapkan Ananda bisa menerapkan nilai-nilai ini dalam setiap aspek kehidupan Ananda. Nah, contoh pengamalan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari adalah melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda lingkungan, atau dalam rumah menentukan musyawarah untuk menentukan kemana pergi liburan gitu. Misalnya adik dan kakak, ayah dan ibu memiliki perbedaan untuk pergi liburan, maka bisa dimusyawarahkan mencari keputusan terbaik, atau memusyawarahkan pembagian jenis pekerjaan ketika ada gotong royong di rumah, kayak gitu. Itu melakukan musyawarah untuk menentukan tempat wisata keluarga, seperti saya jelaskan tadi ya. Mengikuti pemilihan umum, itu bagi orang tua yang udah cukup umur. Mengikuti pemilihan ketua kelas, ketika Ananda di sekolah ikutin pemilihan ketua kelas. Tidak melaksanakan kehendak dalam suatu musyawarah yang diikuti, ini merupakan nilai-nilai dari sila keempat. Saya harap Ananda bisa menerapkan nilai-nilai sila keempat ini dalam kehidupan sehari-hari, karena ketika kita menerapkan nilai-nilai sila keempat, khususnya bermusyawarah, maka keputusan yang diambil pasti adalah keputusan yang terbaik untuk bersama. Nah, alhamdulillah pelajaran untuk hari ini telah selesai. Ustazah harap apa yang Ustazah jelaskan bisa Ananda pahami semuanya. Jika belum, maka silakan nonton ulang. Nah, untuk mengecek seperti apa atau seberapa paham Ananda dengan materi yang telah Ananda baca hari ini, dengan materi yang telah Ananda tonton hari ini, coba pertanyakan kepada diri Ananda, apa yang telah aku pelajari hari ini? Kemudian buatlah ringkasan apa aja yang udah Ananda dapatkan hari ini dari membaca buku tematik, buku pena, serta menonton video yang Ustazah buat ini. Kemudian Ustazah juga menerima saran-saran dari Ananda semua, bagaimana pembelajaran yang lebih menarik, yang ketika Ananda punya usul silahkan kirimkan sama Ustazah. Dan Ustazah harapkan video yang Ustazah buat ini bisa membantu Ananda untuk memahami materi pembelajaran tematik subtema 2, tematik tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4 di rumah. Jika Ananda belum paham, silahkan menonton ulang video ini. Alhamdulillah jika Ananda sudah paham. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa membantu Ananda memahami materi tentang tematik. Jangan lupa untuk singgah di YouTube Cikgu Mirna. Di like dan subscribe ya. Terima kasih.